Alkisah pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja yang sangat gagah dan sakti. Raja itu bernama Baginda Raja Bahmandati Jaya. Negeri yang diperintah raja tersebut bernama Darul Hasnati. Baginda Raja Bahmandati Jaya sungguh besar kekuasaannya, berwatak adil dan bijaksana, serta dermawan kepada seluruh ulama dan fakir miskin. Tidak berapa lama memerintah negeri itu, terlihatlah tanda-tanda bahwa sang permaisuri raja itu hamil. Oh Adinda, betapa senang hati Kanda melihat Dinda telah mengandung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kita anugerah, sehingga anak kita lahir dengan selamat. Betapa girang hati sang Baginda melihat sang permaisuri telah hamil. Sang permaisuri dibimbing oleh sang Baginda menuju tempat peraduan untuk beristirahat. Setiap hari sang permaisuri selalu menjaga kesehatan agar bayi yang dikandungnya juga ikut sehat. Demikianlah perilaku sang permaisuri ketika mengandung bayi yang pertama. Ia selalu memperhatikan kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Selain itu, ia juga tidak pernah lupa melakukan sembahyang dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah cukup lama menanti, yaitu selama 9 bulan 10 hari, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan parasnya dan sehat badannya. Tingkah bayi itu sangat lucu, sehingga menawan hati sang Baginda. Atas kelahiran putranya yang pertama ini, Baginda Raja Bahmandati Jaya merasa sangat berbahagia. Bayi yang sangat mungil dan lucu itu diberi nama Pangeran Syekh Mardan atau Pangeran Indrajaya. Baginda pun segera menyediakan inang pengasuh dan beberapa pengawal untuk merawat bayi itu. Anak sulung Baginda itu kelak diharapkan untuk menggantikan dirinya menduduki singgasana kerajaan Darul Hasanati. Oleh karena itu, sang Baginda sungguh sangat mencintai dan mengasihi putranya tersebut. Tidak lupa Baginda pun mendidik Pangeran Syekh Mardan secara serius. Sejak kecil, Pangeran itu diajarkan hidup mandiri dan gemar menuntut ilmu, sebab hanya berbekal kemandirianlah seseorang dapat tegar menghadapi berbagai masalah yang dihadapi di dunia ini. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, seseorang biasanya mampu mencari nafkah sendiri, dan kalau memungkinkan, ilmu itu dapat dipergunakan untuk menguasai berbagai persoalan yang dihadapi. Syekh Mardan juga diwajibkan belajar dengan giat untuk menuntut ilmu. Bahkan, Syekh Mardan juga diajari budi pekerti yang baik sehingga diharapkan memiliki watak dan perilaku yang mulia. Misalnya, mencintai sesama umat, jujur, dan berbakti kepada orang tua, serta tekun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu hari, Baginda Bahmandati Jaya sedang duduk di hadapan balai tentara. Pertemuan di balai tentara istana itu didampingi oleh Pangeran Syekh Mardan. Hai anakku, keinginanku sekarang ini hendaknya engkau bersedia menuntut ilmu di luar istana. Carilah guru-guru yang bermutu dan berbobot ilmunya. Pertama, carilah guru yang dapat mengajarimu ilmu keagamaan. Kedua, carilah guru yang dapat mengajari ilmu ketatanegaraan, perang, dan cara memerintah sebuah negeri dengan adil dan bijaksana. Ilmu-ilmu itu merupakan bekalmu nanti untuk hidup di dunia sampai di akhirat. Bagaimana anakku? Apakah engkau bersedia? Baiklah ayahanda, apakah yang menjadi kehendak ayahanda? Ananda hanya menuruti semua keinginan ayahanda. Pertemuan itu pun diakhiri, dan keesokan harinya, Pangeran Syekh Mardan bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan keluar istana. Meskipun air mata permaisuri dan Baginda Raja berlinang, sang Baginda Raja Bahmandati Jaya melepas juga kepergian Pangeran Syekh Mardan pergi menuntut ilmu di luar istana. Hari berganti hari dan bulan pun berganti bulan. Perjalanan Syekh Mardan dalam menuntut ilmu telah berlangsung selama 3 tahun. Sang permaisuri dan Baginda Raja Bahmandati Jaya pun menanti dengan cemas atas kedatangan Ananda Pangeran Syekh Mardan.
Pada suatu hari, ketika Sang Baginda sedang mengadakan pertemuan di balai sidang, datanglah seorang utusan menghadap untuk memberitahukan bahwa Syekh Mardan dan kedua pengawalnya telah datang. Baginda pun turun dari singgasananya untuk menjemput kedatangan putranya dari perjalanan menuntut ilmu di luar istana. Setelah turun dari kudanya, Syekh Mardan pun menyambut gembira pelukan ayah dan bundanya. Hai Ananda, bagaimana kabarmu selama ini dalam menuntut ilmu seperti yang saya perintahkan dahulu? Hamba selalu dalam keadaan baik, Baginda. Dengan perasaan senang dan bahagia, Sang Baginda membimbingnya memasuki pertemuan balai sidang. Baginda duduk di singgasana berhadapan dengan Syekh Mardan. Kemudian Baginda bertanya, Anakku, bagaimana perjalananmu menuntut ilmu seperti yang kuperintahkan dahulu? Coba ceritakan padaku, agar semua rakyat yang hadir dalam pertemuan ini dapat mendengarkan ceritamu. Baiklah Ayahanda, semua perjalanan yang Ayahanda amanatkan telah saya jalani. Pertama, saya menemukan sebuah pondok pesantren dengan 39 murid, di mana kami belajar sembahyang, mengaji, dan ilmu agama bersama. Setelah lebih dari 2 tahun belajar, saya pamit kepada ulama di sana untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, saya bertemu dengan seorang pertapa sakti di puncak gunung. Dulunya, ia adalah raja bijaksana yang menyerahkan kerajaannya kepada anaknya dan memutuskan untuk bertapa. Dari beliau, saya belajar ilmu ketatanegaraan, perang, dan bagaimana menjadi raja yang adil serta berwibawa. Meskipun saya telah mempelajari banyak ilmu, saya merasa masih belum cukup. Saya ingin melanjutkan untuk belajar. Namun, kerinduan kepada ayahanda dan ibunda sangatlah besar. Oleh karena itu, saya pulang ke Darul Hasanati untuk sementara waktu. Apabila Baginda tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak, anakku. Hati ayahanda sungguh sangat senang dan bahagia. Sekarang, beristirahatlah dahulu, karena kamu baru saja melalui perjalanan yang jauh. Besok, saya akan carikan guru untuk menguji kepandaianmu. Keesokan harinya, dicarilah beberapa guru mengaji dan sembahyang, serta guru keagamaan untuk menguji ilmu yang dimiliki Syekh Mardan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh para guru yang didatangkan oleh Baginda Raja ternyata dapat dijawab oleh Syekh Mardan dengan tepat. Akhirnya, guru mengaji dan sembahyang itu merasa kagum atas kecerdasan Pangeran Syekh Mardan dalam menguasai ilmu-ilmu itu. Demikian halnya dengan guru keagamaan, ketatanegaraan, dan guru perang pun kagum atas kecerdasan Syekh Mardan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Akhirnya, salah seorang guru memberanikan diri untuk bertanya kepada Syekh Mardan. Wahai Tuan muda yang pandai dan bijaksana, apakah gerangan rahasia Tuan dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan tersebut? Wahai guru-guru yang baik, tentu guru-guru sudah mengetahui rahasia di balik itu semua. Tidaklah baik seorang murid menerangkan rahasia itu kepada gurunya. Baiklah kalau begitu, jika itu yang guru kehendaki. Seseorang dapat menguasai ilmu dengan baik hanya berbekal ketekunan dan kerajinan dalam menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Setiap kata atau setiap uraian guru, ketika menjelaskan sebuah ilmu, kita harus memperhatikan dan mendengarkannya dengan cermat. Apabila dirasakan penjelasan guru itu kurang dipahami, hendaknya seorang murid harus berani menanyakan hal yang kurang dipahaminya itu kepada gurunya. Jika dirasakannya perlu, hendaknya guru mengulang pelajaran atau ilmu yang telah dijelaskannya tadi. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, ilmu itu akan dikuasainya secara baik. Cara seperti itulah yang selalu kulakukan selama ini. Semua yang mendengarkan jawaban Syekh Mardan tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya, terkagum-kagum sebagai tanda setuju.